Marilah kita semua bersama-sama mengikuti acara orasi ilmiah Guru Besar Ida Hikmat. Selanjutnya, saya persilakan Saudara PLT Ketua Dewan Guru Besar IPB untuk memimpin orasi ilmiah Guru Besar ini. Pelaksana tugas Ketua 7 Dewan Guru Besar memimpin sidang terbuka orasi ilmiah Guru Besar IPB. Terima kasih Saudara Rektor. Hadirin yang terhormat, pada acara ini, di hadapan yang terhormat, sidang terbuka Institut Pertanian Bogor disaksikan Ketua Dewan Guru Besar yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy, akan menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar dengan judul Pengelolaan Degradasi dan Restorasi Kualitas Air untuk Pencapaian SDGs. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Dr. Insinyur Luki Adrianto, Master of Science, untuk membacakan riwayat hidup yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senarai perjalanan ilmiah dan profesionalisme, Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy. Profesor Dr. Insinyur Hefni Effendi, Master of Philosophy, selanjutnya saya sebut sebagai Profesor Hefni. Lahir di Birayang, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari 1964. Anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan Bapak Haji Ahmad Jazi almarhum dan Ibu Hajah Murtiah almarhumah, dan istri bernama Irma Yunita, dan dikaruniai putra bernama Andrian Rizaldi Azhar. Prof. Hefni lulus dari Sekolah Dasar Negeri Kenanga pada tahun 1976, SMP Negeri Birayang pada tahun 1980, dan SMA Negeri Barabai pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1987 menyelesaikan pendidikan sarjana dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Program master diselesaikan pada tahun 1993 dari University of Sheffield, United Kingdom, dan program doktor dituntaskan pada tahun 2004 di Heinrich Henke University, Düsseldorf, Jerman. Bidang keahlian yang digeluti adalah produktivitas dan lingkungan perairan, serta menjadi staf pengajar pada Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan FPK IPB sejak tahun 1989, dan jabatan guru besar diperoleh sejak tanggal 1 Desember 2019. Prof. Hefni telah menerima penghargaan antara lain Tribute to Innovator dari Rektor IPB. Autor oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pada 2019, dan beberapa penghargaan yang lain termasuk pemenang Winner of Bonhoeffer DAAD Technographer Award yang disampaikan oleh DAAD pada tahun 2009. Prof. Hefni telah mengikuti berbagai pelatihan, antara lain pelatihan penilaian angka kredit berbasis informasi, pelatihan reviewer, dan pelatihan lain, termasuk instruktur pada Diklat Audit Lingkungan dan instruktur pada Diklat Samping Udara, Air, dan Tanah. Prof. Hefni menjabat sebagai Sekretaris Kedua Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, kemudian sebagai Kepala Laboratorium Lingkungan PPLH, Sekretaris Eksekutif PPLH, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup PPLH IPB, sekaligus Kepala Divisi Produktivitas dan Lingkungan Perairan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan FPK IPB. Di luar IPB, Prof. Hefni menjabat sebagai Ketua BKPSL atau Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Indonesia, dan sebagai tenaga ahli tidak tetap pada beberapa perusahaan konsultan. Prof. Hefni mengajar pada program studi S1, S2, dan S3 pada program studi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dan pengelolaan sumber daya perairan, serta program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di lingkup IPB. Mata kuliah yang diampu antara lain adalah pengelolaan kualitas air, pencemaran perairan, kerentanan dan risiko lingkungan,
serta bioremediasi ekologi pembangunan dan pengelolaan. Hingga saat ini, Prof. Hepni telah membimbing lebih dari 72 orang mahasiswa S1, 68 orang mahasiswa S2, dan 18 orang mahasiswa S3. Dalam bidang riset, Prof. Hepni juga telah mendapatkan berbagai hibah kompetitif, termasuk dari perusahaan BUMN, international agency, dan berbagai instansi pemerintah. Hingga saat ini, Prof. Hepni telah menulis bersama kolega sebanyak 36 artikel ilmiah, berindeks Scopus, menulis 6 buku ilmiah, menyunting 2 buku ilmiah, dan memiliki indeks Cinta 27,3, Scopus 8, dan Google Scholar 17. Prof. Hepni juga aktif sebagai reviewer dalam beberapa jurnal bereputasi internasional, baik Q1, Q2, Q3, dan Q4, serta reviewer pada 7 proceeding internasional. Dalam karir akademiknya, Prof. Hepni telah berpartisipasi dalam konferensi internasional antara lain di Beijing, University of China, IOCAS Qingdao, China, Nara University, dan Kuching, Malaysia atau di IAI. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, secara rutin Prof. Hepni mengadakan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan dan mengorganisir seminar berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, kerjasama yang telah dilakukan oleh Prof. Hepni juga telah menggait banyak kolaborasi di dalam mempromosikan sistem pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan kewajiban regulasi lingkungan dan bersifat voluntary. Sebagai penutup, di sela kesibukannya, Prof. Hepni gemar bercengkrama dengan aneka kucing ras peliharaan yang berjumlah puluhan ekor dengan nama-nama yang baik, yang cantik ala Eropa seperti King Andrew, Janet, Ronald, Robbie, dan lain sebagainya. Demikian sekilas riwayat hidup dari Profesor Dr. Insinyur Hepni Effendi, Master of Philosophy. Terima kasih. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, ayo. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Hepni Effendi, Master of Philosophy, saya persilakan untuk menyampaikan Dilepas ganti orasi ilmiah. yang punya IPB. Udah, say. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dikaruniai kesehatan dan keberkahan, serta terus dapat bekerja dengan kinerja baik pada era pandemi saat ini, baik yang bekerja di rumah, kantor, maupun di lapangan. Yang saya hormati, Rektor IPB dan Ketua Dewan Guru Besar yang memimpin orasi ilmiah pada hari ini, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar, pimpinan dan anggota Senat Akademik, para wakil rektor, sekretaris institut, dekan, kepala LPPM, ketua dan sekretaris departemen, kepala dan sekretaris pusat, serta segenap pejabat struktural di IPB. Para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni. Keluarga tercinta, sahabat, kerabat, kolega, dan segenap undangan yang hadir melalui media virtual yang saya muliakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendak, rahmat, dan karunia-Nya lah pada pagi ini kita bisa hadir bersama pada acara orasi ilmiah Guru Besar IPB, baik yang datang secara langsung maupun yang hadir melalui daring. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh hikmat ini, sembari memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Pengelolaan, Degradasi, dan Restorasi Kualitas Air untuk Pencapaian SDGs. Topik orasi ini merepresentasikan rangkaian perjalanan ilmiah saya sejak berkarir sebagai pengajar di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan sebagai peneliti di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup semenjak tahun 1989. Adapun materi orasi itu ekstrak dari sejumlah riset yang diperoleh dari serangkaian kerjasama dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, BUMN, instansi pemerintah, dan juga kompetitif dari Dirjen Dikti. Hadirin yang beriman, di Tenggara sekitar 90% air bekas di negara berkembang tidak diolah
namun dibuang begitu saja ke badan air sehingga dapat mengancam kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Mengingat buruknya perhatian global terhadap kualitas air, maka Goal 6 SDGs Sustainable Development Goal mentargetkan pada tahun 2020 berupa peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan air limbah, meminimalkan pelepasan material dan bahan berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, peningkatan daur ulang, dan penggunaan kembali air daur ulang. Kualitas air yang baik disertai dengan kuantitas air yang cukup diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan demi menjaga kesehatan, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Indonesia turut serta dalam SDGs melalui penilaian status mutu air, pengendalian sumber pencemar, dan sejumlah upaya restorasi. Indeks kualitas air di Indonesia ditentukan berdasarkan 7 parameter kualitas air yang mencakup BOD, COD, TSS, CO, fosfat, fekalklorid, dan total kolesterol. Perhitungan indeks kualitas air di Indonesia pada tahun 2019 di 34 provinsi sebesar 52,62%, meningkat dari 51,01 pada tahun 2018 berdasarkan data dari PPKL KLHK. Penentuan status pencemaran air dilakukan melalui penelahan sumber pencemar, status kualitas air, penentuan daya tampung bukan pencemaran, dan penetapan sasaran mutu air yang dicapai. Identifikasi sumber pencemar air berupa pendataan aktivitas di sekitar badan air yang berpotensi memproduksi air limbah yang masuk ke badan air. Selanjutnya, penetapan status mutu air atau penetapan air penguatan air aliansi, rasio debit maksimum dan minimum, sumber pencemar, tata ruang wilayah, penempatan sungai, dan kondisi sosial ekonomi. Selanjutnya, dipromosikan juga pemodelan daya tampung beban pencemaran yang disingkat dengan DTBP dengan software Kualto KW memperlihatkan bahwa total beban pencemaran Sungai Ciliwung yang ada saat ini sudah terlewati. Selanjutnya dipromosikan juga untuk air sasaran adalah untuk air yang direncanakan untuk diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui program kerja pengendalian pencemaran air. Untuk pencapaiannya perlu dipromosikan langkah makro sebagai berikut. 1. Meningkatkan komitmen kolektif untuk mencapai mutu sasaran. Yang kedua, penataan sepadan dan badan air melalui normalisasi, naturalisasi, dan rekonstruksi. Yang ketiga, pengurukan dan pembersihan sungai secara berkala. Keempat, pelarangan pembuangan sampah padat dan limbah cair ke sungai. Kelima, pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal. 6. Mengembangkan kebijakan balik muka. Maknanya segenap aktivitas perkotaan dibuat tidak hanya menghadap ke jalan, tetapi juga menghadap ke sungai. 7. Menumbuhkan komunitas ikan dan unggas di sekitar sungai. 8. Membangun taman ekoreparian, pedestrian, dan jalur sepeda di tepi sungai. 9. Mengembangkan rekreasi dan transportasi air yang ramah lingkungan. 10. Mengembangkan insentif dan disinsentif bagi yang peduli ataupun apatis terhadap air. Selanjutnya, restorasi kualitas air juga merupakan salah satu rangkaian pengolahan kualitas air, menerapkan sistem bioremediasi dan fitoremediasi dengan hortikultura dan kuliner. Cara ras aquaponic floating wetland juga mampu memperbaiki kualitas air yang sudah terlanjur memburuk atau mengalami degradasi. Sistem ini dicobakan pada kultivasi beberapa jenis ikan, contohnya ikan nila dan selaga romaine, berhasil menurunkan nitrogen anorganik di air sebesar 91,5%, amonia 34,14%, amonium 22,8%, nitrit dan 49,7% nitrat. Bapak Ibu sekalian, melalui sistem ini kami telah berhasil mengkultivasi beberapa jenis ikan bersamaan dengan beberapa jenis sayuran dan hortikultura yang dapat dianggap sebagai produk pertanian organik karena pada sistem ini tidak ada asupan bahan kimia seperti penggunaan pupuk. Sebagai penutup, Bapak sekalian, sebagai penutup pada orasi ini, rekomendasi terhadap upaya pencapaian SDGs kualitas air dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah pembangkitan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga dan melestarikan fungsi sumber daya air bagi semua stakeholder, pembaharuan dan penguatan regulasi tentang pengolahan kualitas air yang mencakup baku mutu effluent dan ambien, sedimen perairan, DTBP, tata laksana pengendalian penyimpanan air, dan pengelolaan sumber daya air. 3. Penguatan integrasi, kolaborasi, dan sinergi kelembagaan pengolahan kualitas air seperti KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kesehatan. 4.
Pencanangan kebijakan pengelolaan air yang afirmatif, inklusif, konsisten, dan kontinu serta berbasis pada insentif dan disinsentif. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini perkenankan saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut andil dalam menumpang perjalanan karir ilmiah dan karir profesi yang sampai pada jabatan guru besar saat ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor dan Wakil Rektor EPB, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah, Ketua dan anggota DGB, Ketua dan anggota Senat Akademik EPB, Dekan dan Senat Akademik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Ketua Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, dan Kepala Divisi Produktivitas dan Lingkungan Perairan. Terima kasih juga disampaikan kepada Mitra Bestari, Profesor Yusri dan Profesor Yusri Sulistiono yang telah memberikan masukan yang komprehensif terhadap kekayaan materi orasi. Para pembimbing S1, Bapak Nan Adiwilaga dan Bapak Suryadi Putra, DPB, pembimbing S2, Dr. Alan Koch, Dr. James Gilmore di UK, pembimbing S3, Profesor Peter Props, dan Dr. Reinhard Eber di Jerman, yang telah menempa saya dengan ilmu pengetahuan dan sikap dahaga terhadap pengembangan pengetahuan dan kompetensi. Terima kasih disampaikan pula kepada panitia orasi yang telah mempersiapkan acara orasi hibrid daring ini dengan baik. Selanjutnya, terima kasih pula kepada tim penilai karya ilmiah IPB dan pejabat sekolah lainnya yang telah menyemangati saya untuk tidak berputus asa dalam proses pengajuan kenaikan jabatan guru besar, mulai dari proses awal, beberapa kali perbaikan hingga akhirnya disetujui. Atas kesempatan menjadi pengajar dan pembimbing mahasiswa S1, S2, dan S3 di program studi MSP, SDP, SPL, dan PSL, saya aturkan terima kasih. Terima kasih pula disampaikan kepada segenap dosen di Departemen MSP atas kerjasama yang diselimuti kekeluargaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pengelolaan sumber daya perairan. Segenap dosen dan staf pada divisi dan laboratorium produktivitas dan lingkungan perairan, saya aturkan terima kasih atas kerjasama dalam membangun laboratorium pada masa awal hingga menjadi laboratorium yang teraplikasikan saat ini. Semua tenaga pendidikan yang tak pernah lelah mendorong, mendata, mengkoleksi, mengusulkan berkas keperluan guru besar dan melengkapinya kembali secara berulang. Terima kasih disampaikan pula kepada para kepala PPLH terdahulu, Pak Suratno, Pak Bey, Pak Dedi, Pak Bowo, dan Pak Kukuh yang berkenan hadir pada acara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkiprah di PPLH dan sekarang diberi amanah sebagai kepala PPLH. Hal ini memungkinkan saya bisa menimba ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, penguatan kompetensi, dan perluasan jejaring di bidang lingkungan. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dan penunjang di BPLH IPB yang selalu ceria, penuh motivasi dan dedikasi tinggi. Hal ini memompa spirit dan energi saya untuk bersemangat dalam menjalin kerjasama, meneliti dan mempublikasi demi mengukir prestasi dalam bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya air. Ucapan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada keluarga dan sahabat yang telah lebih dahulu bermukim di Jakarta dan Bogor, yang sangat berperan membantu saya pertama kali di perantauan Bogor pada tahun 1983. Terima kasih disampaikan pula kepada pimpinan INRR yang telah memberi kesempatan saya menerapkan ilmu lingkungan dan memperkenalkan saya pada network dunia swasta dan kalangan profesional lingkungan. Sahabat dan teman semasa S1 turut memberi warna dalam pengembangan ilmu dalam perjalanan karir rekan-rekan di University of Sheffield, England, di Sundop University Jerman. Terima kasih atas kebersamaan selama studi S2 dan S3 yang telah membuat masa itu begitu indah. Ungkapan terima kasih dan rasa hormat saya aturkan pula kepada guru-guru SMA, SMP, dan SD yang telah menanamkan tata nilai, budi pekerti, keluhuran perilaku, dan spirit untuk menimba ilmu. Kedua orang tua, almarhum Haji Ahmad Hijazi dan almarhumah Hajah Mursiah, yang tak pernah lelah mengharap asa dan selalu panjatkan doa untuk kesuksesan pendidikan dan karir 4 anaknya ketika mengangkat kami menjadi insan yang mandiri dan berguna. Istri Irma Yunita selaku pendamping karir memberi semangat terus, panjatkan doa, merawat kesehatan saya dengan penuh cinta kasih, serta doa ibu mertua sangat diapresiasi. Anak Aldi yang terus menyemangati Babam untuk terus berkarir, semoga spirit dan motivasi dalam pengembangan karir keprofesionalan ini menjadi inspirasi Aldi juga untuk melakukan hal serupa. Adik-adik, Herne, Eksan, Nafi, dan semua keponakan dengan ikatan kekeluargaan yang demikian erat, saling support, saling bantu, dan saling mendoakan, membuat kakanda nyaman untuk menimba karir ilmu dan keprofesian. Rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada guru kehidupan saya, Bapak Nan Adiwilaga, yang juga berkenan hadir, yang telah dengan bijaksana membimbing saya dalam menapaki karir akademik dan karir profesi sejak lulus S1 hingga sekarang, sehingga saya bisa sampai pada jenjang karir akademik dan karir profesi saat ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan karir selanjutnya senantiasa dalam arahan, bimbingan, tuntunan, dan keberkahan, sehingga bisa mengukir karya terbaik bagi IPB,
nusa dan bangsa. Mohon dimaafkan jika terdapat kehilafan yang tak sengaja dalam penyampaian orasi ilmiah ini. Akhir kata, terima kasih diaturkan kepada segenap hadirin yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada orasi ini dengan seksama. Semoga orasi ilmiah ini dapat memperluas samudera ilmu dan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.